Oh, statuta Roma ya. Oke, oke, oke. Enggak, cuma saya sebentar, sebentar. Sebelum ke statuta Roma, saya bahas ini dulu deh tentang apa pelanggaran HAM yang berat yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dulu ya. Sebelum kita ke statuta Roma, kita membahas dimensi ininya dulu. Manusia. Ini udah kelihatan belum? Siap, Prof. Kelihatan. Sudah ya? Sudah, Prof. Hukum acara. Ya. Ini saya mau sebelum lebih lanjut ke statuta Roma, kita mau membahas dimensi pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 dulu ya. Terutama dari sisi material atau hukum acara ya. Nah, kaitan dengan keberadaan daripada pengadilan HAM ya, waktu itu menyusul daripada amanah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kaitan dengan pengadilan HAM, dasar hukumnya adalah terbitnya tentang pengadilan HAM itu adalah mengacu kepada keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM. Nah, ini merupakan amanat daripada pasal 45 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, pengadilan HAM ini tidak berada di seluruh ibu kota provinsi, ya, tapi hanya ada beberapa. Hanya ada 4 pengadilan HAM yang merepresentasikan wilayah-wilayah tertentu. Yang pertama adalah pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, meliputi wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta, Provinsi Jabar, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, dan Nusa Tenggara Timur. Sebentar. Presiden Kepres nomor 17 tahun 2020 tentang pembentukan tim penyelesaian non judisial hak asasi manusia lalu. Kekuatan kan? Ada waktu kasodik kuliah nggak kagak jam berapa? Untuk bisa atau kumpul ya amat kan dia yang duluran lebih dia maksudnya positif harga di dia tarik ngobrol tadi di kota. Halo? Siap, siap, Ya, Prof. Siap, Prof. lanjutkan ya, sorry. Suara Siap, saya agak serak nih. siap, Prof. Siap. Kemudian kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan keberadaan hukum acara di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ya, kita merujuk pasal 10 yang berbunyi dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat lex spesialis ya. Lalu, nah ini tentang penyelidik. Siapa yang menjadi penyelidik daripada pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Nah, coba tolong dibaca, Ibu Yuliana coba baca. Siap, Pak Dokter. Penyelidik 18 ayat 1 penyelidikan. Woi, berisik, woi. Ada suaranya, di-unmute dulu. Oh, iya. Bu Yuliana itu login gua, Bu. Yang salah satunya di live dulu. Oke, siap, siap. Izin Pak Dokter, maaf. Izin Pak Dokter, Ya. maaf. Penyelidikan 18 ayat 1 penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasal 18 ayat 2 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Penyidik Jaksa Agung pasal 21 ayat 1 dapat mengangkat penyidik ad hoc pemerintah dan masyarakat pasal 21 ayat 3. Ya, jadi yang bertindak sebagai penyelidik kaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM yang berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini dapat membentuk tim ad hoc ya yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Nah, kata dapat ini sifatnya tidak mengikat, tidak bersifat imperatif, tapi fakultatif saja, ya artinya menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Kalau memang sekiranya dibutuhkan dari unsur masyarakat, ini semata-mata untuk merefleksi asas demokrasi, asas negara hukum dan demokrasi. Karena unsur masyarakat ini juga dilibatkan di situ. Nah, ini merupakan pencerminan dari asas negara yang demokratis. Mengapa mengakomodir unsur masyarakat? Karena sifat dari pelanggaran HAM yang berat itu sendiri ya, kejahatannya. Nah, di sini penyelidikan diserahkan tugasnya kepada Komnas HAM, bukan kepada penyelidik dari aparatur penegak hukum ya, seperti kepolisian atau kejaksaan. Nah, ini Komnas HAM di sini posisinya bukan sebagai pihak pengkaji aja dalam kaitan masalah-masalah HAM, tapi dia juga menjadi lembaga yang melakukan penyelidikan. Nah, begitu seterusnya adalah lembaga penyidik. Nah, penyidik ini Jaksa Agung. Nah, penyidik Jaksa Agung ya tidak serta-merta diartikan bahwa Jaksa Agung yang melakukan penyidikan langsung sendiri gitu. Tetapi dia dapat mendelegasikan tentu saja kepada struktur di bawahnya. Ya, pendelegasian itu merupakan bagian daripada kewenangan. Ya. Nah, di situ dapat juga mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Nah, ini juga sama tergantung daripada kebutuhan. Nah, bila memang dibutuhkan agar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, ya, seperti tadi saya katakan, untuk
merefleksikan konsep asas negara demokrasi, maka dimungkinkan masyarakat terlibat di dalam penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat. Karena kalau pemerintah saja takutnya nanti masyarakat tidak percaya, misalnya kan bisa aja. Nah, maka itu mengakomodir penyidik HAM ad hoc yang dari unsur masyarakat. Nah, kemudian ini kewenangan penyidik ya di dalam pasal 19 ayat 1. Silakan ada yang bisa membacakan, tolong. Siapa yang mau membacakan? Ada yang mau jadi sukarelawan membaca? Boleh, Prof. Saya, Prof. Iya, boleh. Oh iya. Siapa? Ya, silakan Bu Yati, gantian Bu Yati. Oh iya. Siap. Baik, Prof. Kewenangan penyelidik pasal 19 ayat 1 poin A yaitu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat. Poin B yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan juga barang bukti. Poin C, memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan. Poin D, memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya. Poin E, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Poin F, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Poin G, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa Ya, stop dulu sampai situ ya. ya, Prof. Jadi melihat karakteristik daripada kewenangan penyelidik ini di dalam pasal 19 ayat 1, ada nggak hal yang substansial gitu ya, yang membedakan antara kewenangan penyelidik Komnas HAM dengan kewenangan penyidik pada tindak pidana umum. Nah, ada nggak? Terlihat nggak? Misalkan dengan kewenangan penyelidik di dalam KUHAP ya. Ada yang bisa menjawab? Dalam hal beracara ya tentu saja. Ada atau tidak? Iya, silakan ada yang mau menjawab. Kalau tidak ada, berarti saya nyatakan pas atau menyerah begitu. Ya, jadi kewenangan penyelidik di dalam pasal 19 ayat 1 ini penyelidikan di Komnas HAM ini sudah semi pro justisia. Ya, semi pro justisia. Dia terlihat ketika kewenangan Komnas HAM ini sudah bisa dalam fase atau taraf memanggil pihak pengadu, korban, memanggil saksi, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan. Nah, di mana di dalam KUHAP itu penyelidik ya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan saksi, korban, pengadu, pihak-pihak terkait gitu ya. Nah, kalau kalian dalam beracara itu dari masih dalam fase penyelidikan sudah ada surat pemanggilan, nah itu jangan kalian turuti, ya itu sudah melampaui kewenangannya, karena penyelidik bukan dalam kapasitas memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan. Nah, yang melakukan pemanggilan itu sudah di ranah penyidikan oleh penyidik, ya. Nah, tapi masih memungkinkan ya masih ada terjadi beberapa kasus dengan terminologi atau nomenklatur bukan kepada pemanggilan. Kalau di
pidana umum, misalnya dengan cara misalnya mengundang ya. Kalau memanggil itu sudah melampaui kewenangannya, tapi bisa dengan mengundang. Ya, mengundang kan barangkali itu bisa sebagai suatu jalan untuk menyiasati lah kalau memang mereka terpaksa membutuhkan ya. Karena khawatirnya terjadi abuse of power kalau di dalam ranah atau kasus tindak pidana umum. Tetapi karena ini adalah dalam fase kasus pelanggaran HAM yang berat, ya Komnas HAM memiliki kewenangan itu. Nah, ini lanjutannya bisa dibacakan selanjutnya, mungkin siapa yang mau bacakan? Bu Latifah bisa tolong bacakan, Ibu Latifah? Ya, siapa yang mau bacakan lagi jadi sukarelawan? Izin Pak Dok, apakah boleh Ya, saya membacakan? boleh. Silakan Bu. Poin G. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa satu pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya. Pelanggaran HAM yang berat, penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu. Poin selanjutnya mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyidikan. Pasal 19 ayat 2 dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat, penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik. Ya, baik. Jadi kaitan dengan penyidikan ini sudah ada terjadi interaksi ya antara penyelidik Komnas HAM dengan penyidik Jaksa Agung ya yang kemudian didelegasikan ya. Sudah ada rantai atau sudah terjadi interaksi, atau ini disebut juga Komnas HAM ini menjadi komponen sistem peradilan pidana ya, karena dia sudah terjadi koordinasi di sana, pelimpahan berkas penyelidikan ke penyidikan. Nah, tentu ini membutuhkan sebuah penyamaan persepsi apa yang sudah ditemukan oleh penyelidik, apakah itu memenuhi syarat formil dan material atau tidak ya oleh pihak penyidik ya. Artinya kesamaan persepsi secara objektif tentang alat bukti itu memang dibutuhkan. Nah, jangan sampai perkaranya itu tidak memenuhi unsur formil maupun syarat formil maupun material pemidanaan. Kan banyak ya terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat yang bolak-balik berkali-kali nggak kunjung dianggap lengkap berkasnya. Ya karena itu berbeda persepsi antara penyelidik dengan penyidik tentang alat bukti atau syarat material dan formil pemidanaan. Nah, ya, itu tentang seputar koordinasi dan hubungan penyelidik dengan penyidik Kejaksaan Agung ya, dalam kaitan dengan pelanggaran HAM yang berat. Lalu kemudian ini ketika penyelidikan sudah memenuhi atau dianggap lengkap proses kesimpulan penyelidikan. Nah, di dalam pasal 20 ayat 1, dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Nah, ini ada
nomenklatur bukti permulaan. Nah, bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, ya. Ini disebutkan atau tertulis di dalam pasal 1 angka 14 KUHP. Kemudian pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP. Nah, ini maknanya menurut putusan Mahkamah Konstitusi ya tahun 2014 ya nomor 21, bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan itu harus kurang-kurangnya 2 alat bukti. Ya, alat bukti dimaksud mengacu kepada pasal 184 KUHP. Ya, jadi kalau Komnas HAM sudah menyatakan ini sudah cukup bukti, ada bukti permulaan yang cukup, maka sudah harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ya, ini sama dengan minimal pembuktian ya. Tinggal ditambah oleh keyakinan hakim saja. Jadi kalau cuma baru 1 alat bukti yang bisa diterima sebagai objektif, itu tidak dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup. Kemudian berkas penyelidikan lengkap ya diatur di dalam pasal 20 ayat 2 yang mana paling lambat 7 hari paling lambat 7 hari ya hasil kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Nah, ditentukannya ada batas waktu ya maksimalnya paling lambat 7 hari. Nah, kemudian proses kesimpulan penyelidikan paling lambat 7 hari hasil kerja setelah kesimpulan penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Nah, di 20 ayat 3-nya, dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Nah, ini hukum acara yang sudah tertuang di sana, sudah tertulis ya. Kemudian hasil penyelidikan kurang lengkap. Nah, kurang lengkap artinya belum cukup memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ya, tadi saya sudah menyinggung, belum lengkap dalam arti memenuhi syarat material maupun formil pemidanaan. Nah, dari sisi material barangkali ya alat buktinya belum memenuhi. Kemudian dari segi formil ini kaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat administratif ya, persoalan menyangkut kaitan penyusunan berkas penyelidikan dan lain sebagainya. Itu harus betul karena formil sekali ya ini untuk masalah hukum acara, jangan main-main karena ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, contohnya syarat formil mengenai alamat ya ataupun subjek hukum yang dituduhkan, namanya segala macam ini juga harus strict benar-benar, tidak boleh salah. Kemudian penyelidikan yang tak kunjung lengkap, kita tahu banyak masih kasus-kasus yang sampai saat ini masih belum jelas penyelesaiannya. Kasus Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian ada kasus Talangsari, Lampung ya. Nah, itu masih belum ada kepastian hukum hingga saat ini. Saya ada di sana tuh, Prof. Talangsari, Prof. Ya. Di Lampung itu memang saya masih kecil, Talangsari masih ingat banget saya. Oh gitu ya, mengalami ya.
Ya, nggak ada penyelesaian. Kami tidur saja sampai gali tanah di itu. Di kamar itu digali di tanah, kita nyumput semua, Prof. Untuk ngumpet ya. Iya, jadi belum ada listrik waktu itu. Jadi mengubur sendiri dong. Ya, ngumpet aja, Prof. Ya itulah. Jadi memang kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat itu terkendala oleh eh, apa namanya pengumpulan alat bukti yang memang waktunya sudah lampau, waktunya sudah lama ya. Jadi mungkin kendala kendala yuridisnya sulitnya ditemukannya saksi-saksi, alat bukti lainnya itu memungkinkan saja terjadi. Ya kalau untuk non yuridis yaitu barangkali kaitan dengan permasalahan-permasalahan unsur-unsur politis lah bisa saja itu terjadi. Kemudian unsur masyarakat di sini ya sebagaimana pencerminan dari penyidik ad hoc adalah terdiri dari organisasi politik, ormas, LSM, atau lembaga kemasyarakatan lain seperti perguruan tinggi. Nah, kata dapat dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Kemudian jangka-jangka waktu penyidikannya ya ini jangka waktu penyidikan itu maksimal 240 hari ya kalau sudah berkas dinyatakan lengkap. 200. Ini artinya dari mulai fase penyidikan ke penuntut umum, kemudian penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, dan kemudian pengadilan selanjutnya menyidangkan atau menunjuk majelis hakim ya. Sorry, ini masih di tahap penyidikan, Kemudian di penuntutan, ya penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Nah, penuntutan ini 70 hari ya terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Nah, ini biasanya proses penyusunan surat dakwaan, rencana surat dakwaan, rendak ya atau hingga pada pelimpahan berkas ke pengadilan. Nah, itu bagian dari hukum acara sampai pada fase penuntutan. Nah, demikian materi HAM untuk sore hari ini. Ya, saya mempersilahkan bila memang ada 1-2 pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, mohon izin Pak Dokter Latifah bertanya dulu. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Dokter, mohon izin bertanya. Kita langsung ke perkara aja ya Pak Dokter, satu kejadian atau perkara yang terjadi di Serang kemarin. Ada seorang gadis yang dibuang di kali itu atau di kali besar ya, kita tidak tahu siapa yang membuang itu, tapi keluarganya sudah mengetahui pas ketika si korban itu sudah meninggal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara lidik atau penyelidikannya untuk mengetahui siapa yang berbuat itu? Karena kejadian tidak tahu peristiwanya. Oh iya, itu tentu saja adalah tugas polisi ya. Polisi tentu memiliki metode dalam hal melakukan penyelidikan suatu tindak pidana. Nah, itu pakai teori-teori lah berdasarkan tadi kita sebutkan scientific criminal investigation. Ya. Kalau sudah ditemukan kan dia bisa menelusuri, ada teori namanya pakai teori obat nyamuk. Nah, itu dari kalau obat nyamuk kan dari sekeliling pinggir yang paling dekat dulu ya, kemudian sampai yang paling luar. Nah, itu ada teorinya tersendiri. Tapi ini di luar pelanggaran HAM yang berat ya, Bu Latifah ya. Iya, ya Pak Dokter. Ya, jadi untuk menentukan siapa tersangkanya itu dari teori obat nyamuk tadi itu ya Pak Dokter ya? Ya, berdasarkan penyelidikan terlebih dahulu kan ditelusuri dulu ini si paling tidak dari dari gadis tersebut ya. Dia mungkin menelusuri dari orang yang dikenalnya, sampai dia berinteraksi sama siapa terakhir kali. Nah, itu teknik-teknik penyelidikan lah kalau itu pada intinya.
Baik, Pak Dokter, satu lagi hal yang saya tanyakan, Pak Dokter. Ini Ya. ada sebuah kasus yang lagi saya tangani, kasus asusila, Pak Dokter ya. Pada waktu melakukan asusila itu dia masih di bawah umur dua-duanya, tapi pas ketika disidangkan itu sudah cukup umur. Nah, pasal mana yang diberlakukan pas ketika di persidangan? Apakah pasal yang disangkakan itu masih sama-sama di bawah umur? Apakah pasal yang disangkakan pas si tersangka ini sudah berumur gitu di atas 18 tahun? Itu seperti apa Pak Dokter? Ya, Mohon penjelasan Pak Dokter. ketika tindak pidananya dilakukan dong tentu saja. Ketika Ya, tindak pidana dilakukan, ya umur itu yang harus digunakan. Ya tentu saja ya undang-undang sistem peradilan anak. Ya. Iya, kalau dia masih pada saat melakukannya menggunakan masih berada di bawah umur. Ya, bukan pada saat dia sudah berumur sekarang ini gitu ya. Iya. Artinya kalaupun dia masih kurang 1 hari saat belum dianggap sebagai dewasa, dia harus menggunakan undang-undang anak terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bagus sekali penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ini sudah maghrib ya. Kita cukupkan saja. Kalau mudah-mudahan sudah cukup jelas apa yang tadi disampaikan. Kita cukupkan, kita sambung lagi pada pekan depan ya. Ya. Baik, ini karena saya juga mau sholat maghrib di masjid atau di musola. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa pekan depan ya. Amin. Kita jaga kesehatan dan juga tetap beriman selalu. Amin. Mohon izin Pak Dokter besok jadi ke Baduy kita. Iya, Bu Latifah ini gimana sih? Kita udah sampai Jakarta, Bu Latifah. Sorry. Tadi aku sedih lowbat tadi 3 menit. Kita pulang. Ya, baik ya. Kita udahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Dokter. Bapak Ibu, nanti yang tadi kurang paham bisa lihat di YouTube ya. Nanti video screen recorder ini akan saya upload ke YouTube. Oke, siap. Pak Revi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Revi. Teman-teman, info dong besok gimana? Jadi nggak besok? Jadi apa nih? Besok itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Besok hari Sabtu. Nggak jadi ya kita offline ya? Nggak jadi. Udah, nggak usah offline pada sibuk, online terus. Gas, Pak Samsul. Daftar uang aja Pak Sodik buat neraktir kado katanya kan. Nah.